Tidak ada Tuhan di luar aku. Tidak ada Tuhan di samping aku. Aku tidak pernah dibentuk. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Tiba-tiba ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia. Ada Tuhan yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Semuanya dusta. Tidak ada kebenaran yang dia bawa. Coba, nggak ada sedikit pun kebenaran. Tidak ada sama sekali. Lalu kemudian pola yang ingin Anda bawa, Tuhan melegitimasi. Tuhan bukan hanya melegitimasi dalam kitab saudara, Tuhan memberikan contoh yang sangat akurat tentang kebohongan. Saya ambil lagi satu supaya Anda paham. Ya, harusnya Anda malu mengambil tema ini. Di dalam 1 Tawarik 17 nomor 9 nomor 10, 2 Samuel 7 nomor 10 sampai nomor 11 sangat jelas dikatakan di sana bahwasanya Tuhan berjanji bahwa Israel tidak akan pernah kehilangan tanah air mereka dan tidak akan pernah ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Tapi faktanya Tuhanmu itu melakukan kebohongan, Bung. Apa yang dia katakan di dalam kitab 1 Tawarik 17, 9, 10, 2 Samuel 7, 10 sampai 11 itu tidak benar, itu tidak terbukti, itu tidak terwujud. Berabad-abad, beratus tahun orang Israel terlunta-lunta dan hancur berserakan dengan tidak mempunyai tanah ataupun tidak mempunyai negara. Berjuta-juta orang Israel dibantai oleh Hitler. Semua itu adalah bukti kebohongan Tuhanmu. Harusnya Anda malu dan tutup dialog ini. Silakan Dinda. Iya, Herdi 10 menit kirain mau ngasih tahu gitu. Ini si Nathanael di Yohanes 1:51 itu melihat malaikat Allah tuh turun naik tuh ada gitu. Kirain tuh bakal ada, taunya muter-muter. Ini kan terbukti gitu. Jadi tinggal dibilang aja memang betul di sana tidak terbukti. Jadi kan kita bisa menyimpulkan bahwa memang Yesus berdusta di sini Yohanes 1:51. Jadi gue bisa lanjut ke kebohongan Yesus yang lainnya. Contoh kalau misalnya kita lihat kebohongan Yesus yang lainnya, tadi udah disinggung oleh Gurunda ya, Masya Allah, itu yang soal minum anggur. Yesus ngomong Matius 26:29, nggak akan ada pokok anggur ini aku minum sampai aku minum di kerajaan Bapa. Taunya di Yohanes 19:29 dia minum anggur gitu. Minum anggur terus ngomong sudah selesai. Gua bilang, waduh ini pendusta yang buruk, ini ketahuan ini. Udah Yohanes 1:51 nggak kejadian, ini lagi minum anggur, kan dusta. Belum yang dusta berikutnya, jikalau ditampar pipi kirimu kasih pipi kanan. Terus pas di Yohanes ditampar sama orang Yahudi, Yesusnya apa coba? Nggak ada tuh ngasih dia pipi kanan, protes dia yang ada. Itu bohong juga itu. Jadi aduh, makanya bener kata Gurunda, ini tuh blunder kalau bawa ini, karena jadinya kita bisa mengeluarkan amunisi-amunisi di mana Yesus berbohong. Banyak banget Yesus berbohong itu. Nanti ada juga di sini, misalnya di Yohanes 14:19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Murtadin melihat Yesus. Memang murtadin itu di alam jin atau di alam roh? Tidak. Murtadin hidupnya di Indonesia. Dan mereka melihat Yesus. Ada yang Yesusnya naik bis, ada yang Yesusnya turun sama figura-figuranya, ada hanya melihat Yesusnya berkolor saja. Itu banyak semua dari kesaksian Yusuf Manukbulu. Yesus dengan berbagai macam rupanya gitu. Itu udah bohong itu. Melihat semua orang-orang. Terus apa lagi nanti? Oh iya, ini yang paling masyhur itu yang ngomong sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang. Udah pada jadi pertalit murid-muridnya Yesus, Yesusnya nggak datang. Malah yang menyebalkan apa coba? Mereka mati dieksekusi semua. Tidak ada keselamatan bagi mereka di situ. Inilah kebohongan-kebohongan yang aduh, ini seru dan mesti dibawakan gitu, Her. Yohanes 1:51, Yesus itu menjanjikan sesuatu. Jangan lu kabur dari sini. Ini untuk kawan-kawan Kristen juga bisa bantu di live comment ya, ngasih tahu gitu jawabannya apa. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Nah, ini nggak ada. Tapi Her dibelok-belok, 10 menit cuma belok-belok doang. Nggak usah dulu lari ke Al-Quran. Lu jawab ini dengan tegas. Memang betul ini tidak terjadi. Gitu loh.
Jadi nanti gue akan memberikan pertanyaan berikutnya gitu, yang lu harus membuktikan bahwa memang benar-benar Yesus ini berdusta gitu. Cuman kalau yang ini aja udah kelabakan, gue dari tadi pas dengerin jawaban lu ngakak banget. Gue bilang, oh ini bukti Yesus Tuhan, ini bukti Yesus Tuhan. Buktinya apa berarti? Omdo gitu, omong doang. Tidak terjadi apa-apa dengan kehidupan Nathanael, tidak melihat malaikat ada turun naik gitu kepada anak manusia gitu ya. Ya elah, Herdi. Gue kira tuh lu tuh orangnya tuh downloadin tafsir Al-Quran, pemahaman Biblos lu udah paham banget gitu. Ini ujung-ujungnya ditanya ketar-ketir jadinya kan. Gimana coba mau jawab? Gua ini aduh, gua ngakak banget bre. Ini bukti banget ini. Nathanael dijanjiin sesuatu oleh Yesus tapi tidak terbukti. Thank you. Pak Gladys. Oke. Waktu untuk mempertegas jawaban 8 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, aku jawab ya. Itu Zuma nggak tahu dari mana itu. Yang ada itu pengertian di Matius 26 ayat 29 dan di Markus, tidak ada di Lukas ya. Jadi dibaca lagi Bro Zuma. Kemudian dituliskan di situ mencucukkannya pada sepadang bulu dan memberikan Yesus minum serta berkata, ya, memberi minum. Tapi apakah Yesus meminum? Tidak ada kata-kata yang jelas. Itu satu. Kedua, Yehoyakim itu hanya 3 bulan, dan 3 bulan itu tidak dianggap sebagai dia memerintah Israel atau raja. Lanjut Bro Herdi. Jadi memang sulit untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat tentang Roh Kudus ya. Karya Roh Kudus memang tidak akan bisa dijelaskan kepada orang yang tidak mengalaminya. Jadi kepada umat-umat yang olehnya tidak ada karya Roh Kudus yang dinyatakan akan sangat sulit. Jadi mungkin Kores meminta sesuatu dalil bahwa Nathanael melihat itu. Oke, secara spesifik tidak ada yang dituliskan, saya belum membacanya. Tetapi saya meyakini bahwa semua murid-murid Kristus itu melihat kemuliaan Tuhan. Jangankan Nathanael, contoh seperti ketika Elia dan Musa turun ya di atas gunung dilihat. Lalu ketika malaikat yang datang kepada Kristus dan dilihat oleh murid-murid Yesus, dan kepada Lazarus ketika di Firdaus, semua itu dikasih lihat Tuhan dengan karya-karya Roh Kudus. Jadi ini pembuktian sesuatu yang dibawa oleh Kores seolah-olah ini mengajarkan kebohongan, bukan. Jadi yang kita bahas di sini sesuatu yang dilegitimasi oleh Tuhan. Kenapa Tuhan melegitimasi kebohongan? Lalu semua jauh mainnya sampai ke yakin apa inilah. Nah itu kan sudah semakin jauh. Itu membahas kepada pernyataan Tuhan di bawah. Memang tidak ada keturunan Yoyakim yang menjadi penerusan di kerajaan Yoyakim. Itu kan hanya sebentar. Yoyakin anaknya itu kan hanya sebentar. Jadi di situ kalau kita mau bahas ke situ lari kepada kritik teks. Karena itu sifatnya bukan sesuatu memang tidak ada sama sekali. Di situ bermaksud dengan keturunan yang akan bertahan lama. Itu. Jadi bahasan kita coba fokuslah ke pemahaman tentang apakah Tuhan melegitimasi kebohongan. Ya, bukan sesuatu ajaran-ajaran yang diverifikasi di dalam Alkitab, yang ada buktinya, ada fakta realnya yang terjadi, lalu diangkat itu seolah-olah itu kebohongan. Kan tidak ada sesuatu yang bisa mendiskreditkan hal-hal yang demikian. Di dalam Alkitab kan jelas. Nah, harusnya kawan-kawan di sini bawa suatu data bahwa ini loh Kristus melegitimasi bahwa kamu boleh bohong. Nah, atau di dalam Alkitab Perjanjian Lama kamu boleh bohong. Kayak gitu. Itu topik kita. Jadi topik kita itu tentang legitimasi Tuhan. Boleh tidak berbohong. Jadi kalau mau masuk ke ranah itu ya bisa saja kita juga melakukan hal itu. Tetapi kita mau tentang diskusi fokus. Apakah Tuhan melegitimasi kebohongan atau tidak? Tuhan mengizinkan berbohong atau tidak? Itu yang menjadi poin kita, topik kita, bahasan kita. Bukan sesuatu hal yang masuk ke dalam pengajaran-pengajaran begitu.
Ya itu kagak nyambung sih bro. Memang itu ada unsurnya, tetapi itu tidak nyambung dengan topik apa yang disepakati bahwa legitimasi kebohongan itu dari Tuhan atau tidak, atau Tuhan melegitimasi kebohongan atau tidak. Itu topiknya. Jadi harus fokus ke topik. Jangan lari-lari dulu ke pengajaran seperti itu, pengajaran yang sudah terjadi. Apakah ini bohong atau tidak, ya kan? Nah itu kan fakta sejarah. Lalu kalau bertanya apakah Nathanael itu melihat malaikat, ya kan? Itu kan fakta sejarah. Semua ada faktanya bahwa murid-murid Kristus, ya mungkin saya belum temukan Nathanael itu melihat atau tidak, ya kan? Tetapi itu adalah fakta bahwa Nathanael itu melihat kemuliaan Tuhan. Jadi dia percaya Kristus itu adalah Mesias dengan mengakui Kristus, engkau adalah Mesias anak Allah. Nah itu sesuatu hal yang sudah melegitimasi bahwa tidak ada orang yang bisa mengakui Kristus itu sebagai Mesias yang olehnya tanpa Roh Kudus. Jadi orang yang punya Roh Kudus yang bisa mengakui Kristus itu sang Mesias, sang Ilahi. Jadi Nathanael punya itu. Jadi kalau Anda menggiring kepada penglihatan-penglihatan seperti itu, banyak penglihatan yang terjadi. Ya mungkin saya nanti akan buktikan bahwa Nathanael melihat hal seperti itu yang Anda minta. Anda mungkin minta secara tekstual. Tetapi contoh kasusnya itu sangat banyak di dalam Alkitab. Ya, oke Pak John, silakan tambahkan. Lanjut bro, aku udah selesai. Oke, jadi di dalam Alkitab ya sudah kawan-kawan ya harusnya bertanya sesuai dengan topik ya. Nah contoh ya, seperti di dalam Quran, seperti ini. Saya kasih contoh dulu ya. Di dalam surah Al-Maidah ayatnya yang ke-89. Ini legitimasi Allah. Allah tidak menghukum ya. Saya mau membandingkan ya dengan topik. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja ya, atau yang disebut sumpah apa namanya itu yang tidak disengaja, apa ya? Ya al-yamin dan al-yamin ya, sumpah yang tidak disengaja. Al-yamin, al-gamus ya, itu sumpah yang tidak disengaja. Allah tidak menghukum. Nah, di situ kan ada legitimasi kepada umatnya bahwa boleh berbohong. Karena al-yamun itu adalah sesuatu perkara janji yang tidak sungguh-sungguh atau berbohong, berpura-pura. Nah, itu yang harusnya kita bahas, hal-hal yang spesifik seperti itu. Ya, jadi kita bandingkan di dalam pengajaran Anda, pengajaran kita. Apakah Tuhan melegitimasi hal seperti itu? Bukan hal-hal yang bersifat sesuatu yang terjadi, ya, yang terjadi. Ini yang kita pahami adalah suatu bentuk pengajaran. Apakah Tuhan melegitimasi pengajaran berbohong atau tidak? Ya, bukan lu bawa fakta ini dibenturkan, kalau kagak ada buktinya berarti bohong. Ya, kita kan bisa aja bro membuktikan hal-hal itu sangat gampang kalau dalam Quran, sangat gampang. Kalau contoh kita kalau bawa tentang apa pernyataan Allah ada ini ada itu, mana kalau nggak ada berarti bohong. Ya kan nggak boleh begitu. Itu kan sebenarnya pengajaran sesuatu yang diberi petunjuk. Ya beda dengan topik yang ada legitimasi kebohongan dari Tuhan atau tidak. Gitu bro. Oke, Pak John, sampaikan sedikit waktunya. Ya, saya sih hanya mengutip aja 3 kebohongan yang diajarkan Rasulullah. Jadi berarti boleh bohong, mengajarkan nih. Itu tercatat di Tirmizi 1862, Ahmad 26315, Ahmad 26326. Nah, ini gimana ini? Kok mengajarkan gitu loh, boleh berbohong? Ajaran macam apa ini? Kok boleh berbohong? Oh, kalau memang boleh berbohong ya sudah, kita cukup tahu aja. Lanjut. Kawan-kawan fokus ya. Apakah Tuhan melegitimasi kebohongan? Apakah Tuhan mengizinkan berbohong? Itu. Oke, sekarang giliran tim Kristen bertanya 2 pertanyaan. Bentar, saya set waktunya 2 menit ya, 2 pertanyaan. Oke, silakan waktu dimulai saat Anda berbicara. Waktunya berapa menit ini bro? 2 menit, 2 pertanyaan maksimal. Oke, sebentar saya open cam dulu ya. Oke, jadi begini ya, gini. Kita pakai data ini legitimasi. Nah, ini yang menjadi poin topik kita.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Nah, jadi kebohongan itu dilegitimasi, Anda boleh berbohong, dilegitimasi oleh Allah dengan tidak akan menghukum atas sumpahmu yang tidak disengaja. Itu pertama, ya. Kedua, ya. Di dalam Quran surah 16 ya, bentar. Di pause dulu bro waktunya saya. Oke. Surah An-Nahl ayat 106. Oke. 106. Oke, udah jalankan. Siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, dia mendapat kemukaan kecuali yang orang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran sedangkan hatinya tetap tenang dan dengan keimanannya. Akan tetapi siapa yang berlapang dada untuk menerima kemuliaan saya kemuliaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada asap yang besar. Jadi Allah melegitimasi untuk berbohong jika dalam keadaan terancam. Boleh mengingkari Allah dan Muhammad, boleh, yang penting hatinya tidak. Nah, ini yang harus kita bahas, poin-poin seperti ini. Jadi pengajaran yang melegalkan berbohong yang seperti ini harus kita bahas. Bukan mau mencari sesuatu ini dibenturkan begini, bukan itu bro tema kita. Jadi legitimasi, apakah Tuhan melegitimasi kebohongan atau tidak? Silakan Pak Yon. Lanjut bro, sudah cukup. Oke, lanjut. Jadi yang saya tanya, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala melegalkan kebohongan, ya. Nah, kenapa Allah dia melegalkan kebohongan? Karena tidak maha kuasa. Kenapa tidak maha kuasa? Karena dia tidak mampu melindungi orang ciptaannya atau umatnya dalam keadaan tersangka, terdakwa atau tertawan. Tidak mampu melindungi. Jadi dibiarkan berbohong supaya selamat nyawanya. Wajar nggak? Waktu habis. Sebentar. Saya set waktunya 10 menit untuk menjawab. Oke, waktu dimulai saat Anda berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhizukumullahu billagh fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurur rahim. Ya, ghafurun halim. Jadi Allah tidak menghukum, ya, disebabkan sumpahmu yang tidak kau sengaja. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja. Apa yang salah di sana? Ada orang bersumpah tidak disengaja. Itu tidak ada hukuman. Dan itu bukan hanya karena sumpah. Apapun yang dilakukan oleh manusia tanpa sengaja, tanpa ada unsur perencanaan, itu tidak dihukum sebagai dosa oleh Allah. Karena tidak sengaja, terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sesuatu yang tidak ada unsur kesengajaan. Itu tidak masalah oleh Allah. Karena kenapa? Tidak ada niatan kemudian untuk melakukan itu. Nah, sedangkan sebaliknya, orang yang kemudian melakukan sesuatu yang disengaja disebabkan karena memang dia direncanakan, maka kemudian dihukum oleh Allah. Lalu Allah mengatakan wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya, ini baru Tuhan. Ya toh, ini baru Tuhan. Aturannya ada, kaidahnya ada, bukan semata-mata dia mengatakan bunuhlah, 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 habis itu muncul jadi letoi dia yang dibunuh. Pendusta, pembohong. Kemudian ketika Anda membawa An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim gadabun minallah. Jadi di situ dikatakan gadabun minallah walahum azabun azim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman. Jadi orang ini dalam keadaan beriman, kemudian dia dipaksa untuk menjadi kafir karena kondisi terancam nyawanya. Maka dia kemudian boleh mempertontonkan
kekafirannya itu, penyangkalannya itu, tapi hatinya tidak. Oleh karena apa? Oleh karena dia terancam jiwanya. Boleh. Ini Allah katakan apa? Walakin man syaraha bil kufr. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ayat ini untuk membandingkan dengan orang-orang yang kekafirannya memang kesengajaan, seperti teman kita dua orang ini. Kafir karena sengaja, kafir karena memang pengingkaran. Dia berlapang dada, berleha-leha dalam kekafirannya. Orang seperti inilah kekal di dalam neraka selama-lamanya, menjadi bahan api neraka. Tidak ada pengampunan, kekal dia. Tetapi orang yang kufur, ya, karena terpaksa, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Ada kondisi di mana mereka dipaksa kemudian untuk menjadi kufur, hatinya tetap beriman kepada Allah, maka Allah tidak menghukumnya dengan hukuman dosa. Mereka tidak berdosa. Berbeda dengan dua orang kita ini, ya, dua orang ini menjadi ahli neraka dan itu akan kekal di dalamnya. Kenapa? Dia senang dengan kekafirannya, dia bangga dengan kekafirannya. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dalam keadaan beriman maksudnya, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Jadi kalau ada orang yang diceritakan di dalam seperti yang ada dalam Al-Quran ini, terpaksa dia diancam kemudian ketika dia menjadi muslim atau dia mengakui dirinya sebagai seorang Islam, boleh dia tidak sholat, boleh dia tidak puasa karena ancaman yang luar biasa terhadap orang yang berkuasa atas dirinya, maka kata Allah, itu tidak berdosa. Itu tidak berdosa. Jadi kaidahnya di sini berdosa atau tidak? Itu tidak berdosa. Tetapi orang yang berlapang dada untuk menjadi kafir kemudian berleha-leha, bersenang-senang dengan kekafirannya, kata Allah, kemurkaan Allah menimpahnya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Karena masalah kaidahnya sempurna. Yang penting bukan Tuhan yang mempraktekkan bohong. Tidak minum anggur katanya sampai kiamat, nanti di surga minum anggur, matilah kau. Silakan Dinda Kores. Masya Allah, penjelasan guru itu ya. Ini memang lucu ini topik bunuh diri memang ini. Itu tadi penjelasannya ya. Mengenai bohong di dalam Islam itu bagaimana penghukumannya. Perhatikan, ini yang dari Tuhan asli itu seperti ini. Ini aku menyempurnakan apa yang Gurunda bilang. Perhatikan ini, bagaimana hukum berbohong di dalam Islam ya. Ini dari Tuhan ini. Karena nggak mungkin manusia, contoh misalnya Yesus, bisa ngomong seperti ini. Di surah Al-Mu'min ayat 28. Surah Al-Mu'min ayat 28. Di sini ini gurunya kalau ngebacain Arabiknya bagus nih pasti. Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dustanya itu. Masya Allah. Jadi gitu. Dalam Islam, orang yang berdusta, dia akan menanggung dosa-dustanya itu. Sekarang dia dustanya apa? Misalnya dusta untuk menyelamatkan orang supaya tidak terjadi pembunuhan. Maka dia akan menanggung dusta tersebut. Oh, kamu tidak menyebabkan orang terjadi pembunuhan gitu. Atau berdusta agar orang ini tidak menjadi korban perampokan, pembegalan. Nah, nanti tuh akan ditanggungkan tuh. Akan menanggung dustanya itu tuh. Nah, nggak ada dalam pengajaran kekristenan seperti ini, nggak ada. Ini baru datang dari Tuhan yang asli. Karena tahu ada beberapa kebohongan yang bisa menjadi baik gitu. Kalau kekristenan kan enggak. Misalnya ada seorang keluarga Kristen yang taat banget ya. Dia sangat mengimani biblosnya seperti dengan Herdi. Lalu kemudian anaknya berulah gitu. Misalnya memperkosa anak, kemudian diperkosa. Anak yang diperkosa ini pun melapor kepada orang tuanya pun kalap dan ingin membunuh anak dari si Kristen yang taat ini. Ketika ditanya di mana anaknya karena saya ingin membunuhnya, nggak boleh bohong, harus dikasih tahu itu anaknya di mana itu supaya mati, kan begitu jadinya. Ya memang itulah yang bukan dari
Tuhan gitu, membuat petaka bagi orang-orang yang mengimaninya. Sekarang kita balik lagi gitu ke kebohongan-kebohongan Yesus yang lainnya, karena banyak banget ini aku sudah menyimpulkan dan amunisinya udah ada dari dulu ini. Pertama tadi ini ya soal Nathanael. Nathanael itu di akhir ceritanya Her dan juga John Timothy itu tuh sepertinya kembali ke Yahudi gitu. Kenapa? Karena dia tidak melihat ada malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Nggak ada. Itu keluar dari Kristen. Waduh, saya dikibulin kayak ini. Ngomong aja dia halus-halus, bagus-bagus, cantik-cantik. Taunya nggak ada yang kejadian gitu dibilang. Mungkin gitu dibilangnya gitu. Karena apa? Ya memang nggak kejadian apa-apa gitu. Terus kalau misalnya memang Yesusnya nggak mau dicap omong doang atau dicap tukang bohong, ya buktikanlah apa yang terjadi kepada Nathanael. Gitu loh. Ya itu dibuktiin. Terus kita lanjut lagi. Soalnya Yesus di sini berkata sesungguhnya kamu akan melihat malaikat-malaikat Allah gitu. Kamu akan melihat, enggak kejadian, omdo. Gitu intinya. Kita lanjut lagi. Terus sama ini juga ya. Soal melegitimasi kebohongan. Sebenarnya topiknya tuh mau yang mana Tuhan yang membenci kebohongan, jelas Islam gitu. Sedangkan kekristenan itu melegitimasi kebohongan. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak berbohong, Nathanael tidak akan terpukau kepada Yesus. Kan gitu ya? Tidak akan terpukau itu kepada Yesus gitu. Karena kebohongan Yesus. Contoh kebohongan Yesus apa aja? Misalnya contoh Matius 4:17. Dibilangnya bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Mana 2000 tahun? Sekarang udah ada mobil tanpa pengemudi. Mana belum ada kerajaan sorga datang nih, kan gitu. Yesus lucu banget Yesus ini. Matius 5:22 dia bilang apa? Yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Perhatikan Markus 8:33. Itu kalau di terjemahan lama ada tanda serunya tuh, ada tanda serunya. Hei iblis, pergilah ke belakangku. Katanya itu marah. Cuma apa? Apakah Yesus dihukum? Enggak dihukum Yesus. Tukang bohong gimana? Mana mau dihukum coba? Mana Yesus dihukum tuh gara-gara dia bilang iblis kepada Petrus? Padahal siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Loh, ini kok nggak dihukum? Kan itu udah kebohongan-kebohongan. Maka dari itu kesimpulannya apa, Herdi? Kesimpulannya begini. Tanpa kebohongan, maka orang-orang itu nggak akan percaya dengan Yesus. Itu intinya. Terbukti dari data-data yang kita bawakan di sini. Oke. Waktu untuk menanggapi 8 menit. Itu tinggal terakan itu. Ya, silakan berbicara. Ya. Tapi sudah. Tadi Juma mengatakan tidak sengaja boleh berbohong. Itu kata Allah. Bagaimana dengan 3 kebohongan yang diajarkan oleh Nabi? Ya, opening statementnya tadi katanya tidak boleh berbohong, tetapi boleh berbohong sekarang. Nabi mengajarkannya asal beriman, ya kan? Asal beriman tidak apa-apa. Kemudian tadi Kores bilang bahwa di Quran Al-Mukmin 28 bagaimana itu boleh berbohong. Tapi bagaimana di Quran 24 ayat 14 karena karunia Allah bebas, tidak diazab. Kores, dijawab Kores. Kamu kalau baca Quran jangan setengah-setengah, dibaca keseluruhannya. Nah, Nabi berbohong ini untuk mendamaikan sesama manusia. Lah kalau bohong nanti akan menghasilkannya, bohong akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Selanjutnya dibaca tuh hadisnya, bro. Lanjut, Bro Malikil. Oke. Jadi Suma sudah mengakui boleh berbohong. Nah, berbohong itu kan kejahatan. Bagaimana bisa Anda percaya Allah melegitimasi kebohongan? Itu yang menjadi poin. Yes, kalau memang itu iman Anda ya udah, ya kan? Tetapi kalau di dalam tafsir ya, contoh kita buka di dalam tafsir Qurtubi, ya. Ini penjelasan oleh mayoritas ulama ya. Tafsir Qurtubi jilidnya yang ke-6 Kores, halaman 631 sampai 638. Ya. Menurut mayoritas ulama, jadi di sini terjadi perbedaan mengenai al-yamiin dan al-gamus, sumpah palsu.
Apakah itu, yaitu sumpah palsu yang dilegalkan oleh Allah, boleh bersumpah palsu? Apakah itu termasuk yamin munakada, sumpah yang disengaja? Nah, atau tidak? Menurut mayoritas ulama, al-yamin al-gamus yang dilegalkan oleh Allah merupakan sumpah penipuan, muslihat, dan kebohongan. Maka ia tidak termasuk sumpah yang disengaja. Jadi ini ya, al-yamin al-gamus itu sumpah tidak disengaja yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak wajib membayar kafarat karena itu sumpah yang tidak disengaja. Atau al-yamin al-gamus adalah sumpah penipuan, muslihat, dan kebohongan. Nah, itu juga dijelaskan di dalam hadis ya. Tafsir Qurtubi jilidnya yang ke-10 bahwa sebentar. Nah, di situ ada satu orang yang ditangkap ya. Namanya itu mungkin kita ini sebagai asbabun nusul ya. Oke, asbabun nusul surah An-Nahl ayat 106. Oke. Diturunkan, Al-Kabi berkata, ayat ini diturunkan berkenan dengan Abdul bin Sa'ad. Jadi asbabun nuzulnya bin Abu Sarha dan Mikis bin Sabda, Abdullah bin Kathal, dan Tis bin Al-Walid ya. Mereka kufur setelah beriman. Nah, kenapa demikian? Karena dijelaskan di sini ya. Oke. Ketika yang bersangkutan itu ditangkap, dia ditangkap oleh seorang musyrik. Mereka juga menangkap bapak ibunya. Samaya, demikian juga Suhaib, Bilal, Kab, dan Salim. Lalu mereka disiksanya. Samaya diikat di antara dua ekor unta, kemudian ditusuk anusnya dengan tombak. Lalu dikatakan kepadanya, engkau masuk Islam hanya karena sejumlah laki-laki. Kemudian ia dibunuh bersama suaminya Yasir. Keduanya syahid pertama di dalam Islam. Sedangkan Ammar memenuhi apa yang mereka minta dengan mengucapkan kalimat kafir terhadap Islam karena terpaksa. Maka ia diadukan hal itu kepada Muhammad, sehingga Muhammad bersabda kepadanya, oke, bagaimana kau dapati hatimu? Ia menjawab, aku tenang dengan keimanan. Muhammad bersabda, jika mereka kembali memaksa, maka ulangilah yang kamu ucapkan. Jadi ini kebohongan memang dilegitimasi oleh Allah dan Rasulnya. Boleh berbohong karena untuk menyelamatkan jiwa. Nah, ini sesuatu yang menjadi tanda tanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melegitimasi kebohongan? Kenapa Allah dan Muhammad itu mengajarkan berbohong? Apa karena tidak kuasa? Ya jelas, karena tidak ada kuasa untuk melindungi orang-orang yang ditawan atas nama diri Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata orang yang mati syahid itu langsung dijemput bidadari? Kenapa tidak mati syahid? Ya kan? Kenapa harus berbohong? Berbohong itu bagus menurut Islam? Iya, katanya berbohong bagus. Ya, kawan-kawan penonton yang di bawah silakan menilai. Kebohongan di dalam Islam itu legal dan diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Pak Jon tambahkan. Iya. Jadi saya ingin menegaskan lagi tuh. Ini Quran antara Al-Mukmin 28 dengan QS 24 ayat 4 kok bertentangan begini loh. Kok Allah bikin aturan kok pelintat-pelintut gitu loh. Ini akan sesuai dengan QS 4 ayat 8, yaitu ayat-ayat Quran yang bertentangan, maka bukan dari Allah. Ini jadi bingung saya gitu loh. Apakah seperti ini gitu loh. Mohon dijawab teman-teman gitu. Lanjut Bro Herdi. Jadi bukan hanya itu saja ya. Di dalam Quran contoh ya, Ali Imran ayat 28. Jadi di situ dilegalkan untuk berdusta, berbohong. Padahal Tuhan semesta alam berkata jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Nah, jelas sangat terang bahwa Allah Subhanahu wa taala memang bukanlah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar tidak mungkin melegitimasi kebohongan. Hanya Tuhan yang bohong-bohongan yang melegitimasi, yang mengajarkan boleh berbohong. Ya. Oke. Di dalam Quran Imran 28.
ayat 28 dikatakan, janganlah orang-orang mukmin, open camp. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang mukmin. Siapa yang melakukan hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah. Ya, kecuali untuk menjaga diri. Ya, kecuali untuk menjaga diri, untuk siasat. Nah, semua di sini diajarkan boleh berbohong. Tetapi anehnya di Quran yang lain itu seperti As-Zumar ya, ayat 3. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ya, kontradiksi ya. Oke. Lalu di surah Ghafir ayat 28, Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Oke. Lalu di surah As-Saff ya, atau cukup aja dua itu, ya, Ghafir dengan surah Ghafir dengan surah Az-Zumar, bahwa Allah tidak melegitimasi kebohongan. Lalu mengapa di ayat yang lain Allah melegitimasi kebohongan? Contoh ya, saya ulang lagi. Ya, waktu habis. Oke, lanjut. Sebentar. Habis. Silakan. Ya, 8 menit untuk mempertegas jawaban ya. Ya, silakan dimulai. Nah, inilah akibat kalau Tuhannya itu mempraktekkan kebohongan. Semua paparannya itu dusta. Dikatakan Allah melegalkan kebohongan katanya. Ini kan ajaran biadab gitu loh. Akibat ajaran biadab sehingga apapun di dalam kitabnya orang, kata siasat dibilang bohong gitu loh. Inilah kalau agamanya melegalkan, Tuhannya melakukan kebohongan demi kebohongan. Al-Quran dikatakan boleh melakukan kebohongan. Di mana Al-Quran menerangkan kamu boleh berbohong, melegitimasi kebohongan itu mana? Di mana ayatnya? Sementara data yang saudara bawa itu adalah pokok hukum ketika manusia itu pada kasus per kasus. Contoh misalnya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Itu kan sudah jelas itu. Dia tidak berbohong di dalam kalbunya. Wa qalbuhu mutmainna bil iman. Dalam keadaan darurat. Dia tidak kemudian sengaja melakukan kekufuran. Bukan melegalkan kebohongan. Tidak. Beda. Yang tadinya babi itu haram, jangan engkau makan karena itu haram bagimu, tiba-tiba halal. Itu pembohong namanya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tiba-tiba kata hanya berubah untuk dunia. Pendusta. Jadi ketika Anda mengatakan Al-Quran melegalkan kebohongan, ada yang sakit di sini rupanya ya. Ada yang tidak cukup satu rupanya. Karena Al-Quran itu tidak ada pernah memberikan legitimasi kebohongan. Tidak ada ya. Ketika dikatakan di dalam Al-Quranul Karim seperti yang Anda gambarkan tadi, illa antattaqu minhum tuqat, itu tidak sedang memberikan makna bahwasanya melakukan kebohongan. Tidak sama sekali. Di situ malah diterangkan kecuali karena menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Maka apa yang terjadi? Bukan berbohong, siasat. Bedakan siasat dengan bohong. Kalau bohong itu seperti ini. Pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Tapi faktanya tidak. Itu baru dibilang bohong. Pada hari ini di mana engkau mau makan buah ilmu pengetahuan, hari itu juga kamu mati. Tapi faktanya hidup 700 tahun lamanya. Itu namanya bohong. Ini tidak, ini siasat, bohong. Ya, makanya belajar Al-Quran itu penting langsung ke original teksnya, bukan di internet. Karena tidak ada pesantren itu begitu masuk, tidak yang ngajarin orang belajar Islam lewat internet. Gini loh, di terjemahan seperti ini di internet. Enggak begitu belajar Islam itu. Lalu kemudian, tadi ada ayat As-Zumar ayat 3. Di situ diterangkan bahwasanya innallaha la yahdi man huwa kazibun kufar. Ini kenanya ke Anda. Dan sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Nah, Anda mempraktekkan dusta gitu loh. Anda mempraktekkan dusta. Anda menjelaskan Bible Anda dusta.
apalagi menjelaskan tentang Islam. Semua yang Anda paparkan tadi itu dusta. Allah melegalkan kebohongan. Mana dalilnya Allah melegalkan kebohongan? Ini yang satu siasat, yang satu pernyataan Allah yang sangat jelas tadi, bahwa Allah tidak menghukum orang-orang yang kemudian melakukan sesuatu dalam keadaan terdesak, tapi imannya itu tetap teguh kepada Allah. Lalu kemudian Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Sumpah tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, bung bang bung, berarti tidak sedang berbohong. Oke, belajar dong. Ini tidak disengaja. Masa dikatakan berbohong? Yang disengaja itu yang mengatakan bahwasanya akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Esok hari dia yang dimatikan, dan dia adalah dia itu sendiri, pendusta, pembohong. Silakan Dinda. Iya. Si Herdi ini dia ingin membawakan sesuatu yang supaya Yesus tuh ada temennya gitu. Karena apa? Dari pertanyaan pertama dari gua aja udah mematikan itu. Di mana Nathanael melihat malaikat-malaikat Allah naik turun, kan nggak ada. Itu apa artinya? Ya Yesus melegitimasi kebohongan supaya dia dapat jemaat gitu loh. Gua udah bawain Al-Mu'min itu. Ini tukang bohong juga John Timothy. Kapan gua ngomong boleh berbohong di surah itu? Enggak, surah itu mengatakan apa? Jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dustanya itu. Misalnya lu berbohong tentang kejahatan, ya lu tanggung nanti kejahatannya. Lu berbohong tentang kebaikan, ya lu nanti tanggung kebaikannya. Ini yang indah, dan itu yang nggak berani kalian senggol itu gitu loh. Kalian nggak berani menyenggol itu, kan gitu. Gua udah bawain tuh surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir di ayat 28. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dustanya itu. Nanti diperkuat juga di sini nih, di surah Yusuf 73-74. 74-75. Mereka berkata, tapi apa hukumannya jika kamu dusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah yang menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zolim. Itu kayak begitu, bre. Jadi dustanya tentang apa? Itu yang ditanggungkan. Yesus kan nggak begitu gitu. Malah Yesus apa? Yesus melakukan kebohongan-kebohongan kosong demi mendapatkan jemaat. Contohnya apa? Yohanes 1:51, Matius 4:17 tuh yang tobatlah kerajaan sorga udah dekat. Nggak ada gitu. Sampai sekarang nggak kiamat-kiamat. Malah dunia makin baik dan kekristenan makin berkurang. Makin baik kan itu? Iya. Lanjut. Matius 5:22. Yang marah kepadanya harus dihukum. Markus 8:33. Marah kepada Petrus, si Yesusnya malah nggak dihukum. Ini kebohongan ini, gitu loh. Ini melegitimasi kebohongan supaya apa? Supaya dia mendapatkan hak spesial di murid-muridnya yang cuma 12 biji itu dan buta huruf dan juga idiotai dalam bahasa Yunaninya, sehingga mereka mengspesialkan Yesus. Buktinya Yesus minta ikan goreng, dikasih ikan goreng. Apa coba kespesialannya Yesus ini coba? Ngomong nggak ada yang bener. Semua orang tiap ngomong nggak ada yang ngerti dia. Kan gitu. Sama ini juga yang terakhir, lalu pengajarannya ini pun disempurnakan karena pengajaran bohong dalam Yesus itu belum sempurna, sehingga disempurnakan di tempatnya Paulus. 2 Korintus 12:16. Aku menangkap kamu dengan licik dan tipu daya. Kurang Kristen apa Paulus coba? Makanya gue bilang dia favorit gue. 2 Korintus 12 nomor 16 ya. Kita perhatikan di sini. Di sini gue masang jebakan, hati-hati jangan sampai kejebak. Gue kasih tahu dari awal aja. 2 Korintus 12:16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Paulus, my man. Gitu. Kenapa? Ya karena kalau tidak dijerat tidak masuk Kristen gitu. Tidak masuk Kristen gitu loh. Nanti ada juga misalnya di Roma 37 ini ya, favorit masyhur ini di tahun 90-an nih. Roma 37 ini kita bisa baca bareng-bareng ya. Pengajarannya lihat ini. Jadi kalau misalnya Islam itu ketika uzur, ketika daruroh nyawa terancam boleh berbohong, kalau kekristenan enggak. Berbohong itu halal demi mendapatkan jemaat. Oke, Roma. Waduh. Oke, siap. Thank you. Sebentar. Waktu 2 menit dari pihak ini, sesi pertama udah habis ya. Kita masuk ke sesi kedua ya. 2 menit bertanya, maksimal 2 pertanyaan. Silakan dimulai saat Anda berbicara. Sorry, saya ulangi.
Oke, silakan dimulai. Gurunda silakan duluan. Antum duluan, silakan. Nanti berat kali pertanyaanku, kasihan. Antum. Oh gitu, siap. Oke. Pertanyaannya dari aku adalah ini gitu. CRD ini juga tukang bohong ya, bilang tidak menggunakan dusta, tidak menggunakan dusta. Kita bisa lihat Ikhwan ini di ini ya. Di mana? Adalah ini yang masyhur banget ini. Ketika Tuhan itu dia menggunakan roh dusta untuk ditempatkan ke mulut nabi-nabinya gitu. Nah, gimana cara lu mempertanggungjawabkan kedustaan lu ini, Herdi gitu? Ini ada ya, dusta itu adanya di sini. Mana sih dia? Ini Mazmur 116, Mazmur 116:11 dan Roma 3:4 sama 2 Tesalonika 2:11. Nah itu pembohong lu, dasar lu. Itu Tuhan lu menggunakan dusta itu. Thank you, silahkan Gurunda. Iya, baik. Tuhan Anda itu adalah roh, katanya ya kan. Tuhan Anda itu adalah roh. Dan kemudian Tuhan Anda dikatakan tidak akan membentuk diri menjadi apapun. Nah, sekarang ketika sebagai orang Kristen Tuhan melegalkan kebohongan, jelas sekali dikatakan di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan dia adalah pendamai untuk dosa kita. Dan bukan hanya dosa kita, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Ini pendamai ini, maksudnya ini apa ini? Ya, jangan berbuat dosa. Tapi ketika kamu berbuat dosa, ya, kita mempunyai perantara, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, ini jelas melegalkan atau tidak? Silakan. Itu ya, ini koreksi, bukan Roma 116:11 ya, 2 Tawarik 18 sama 1 Raja 22, itu yang maksud gua. Ya, 1 Raja tadi aku sampaikan udah. Oke, siap. Ya, waktu dimulai saat Anda berbicara dari pihak Kristen 10 menit. Silakan. Ya, aku jawab ya sejumlah ya, pendamai Yesus ya. Memang Yesus pendamai karena setelah jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Artinya dia harus didamaikan dengan Allah. Dan satu-satunya pendamai itu adalah Yesus Kristus. Lanjut bro, Herdi. Jadi yang ditanya Kores itu sebenarnya sudah dijawab di ayat sebelumnya. 2 ayat di atas sebelumnya sudah dijawab. Bahwa ketika di situ mereka tidak mengandalkan Tuhan, ya. Jadi di dalam Alkitab orang yang tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan maksa. Ketika roh Tuhan sudah tidak bekerja di dalam diri orang itu, roh jahat datang, ya. Jadi Tuhan mengizinkan roh jahat itu bekerja kepada orang yang sudah tidak percaya dengan Tuhan. Jadi baca ayat sebelumnya tak perlu saya uraikan lebih jauh lagi ya untuk menjawab hal itu. Lalu semua membawa tentang pertanyaan ya. Pertanyaan apakah Kristus Pak John bisa diulang pertanyaan coba Pak John? Iya, jadi 1 Yohanes 2 mengatakan bahwa Yesus adalah pendamai. Oh ya, oke, sudah. Jadi memang ketetapan Tuhan atas semesta alam, pendamaian itu adalah dengan darah ya dan tubuh. Ingat ya. Tipologinya gini, orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka di padang gurun ya, tidak ada makan minum. Tetapi Tuhan pelihara dengan roti dari surga, yaitu mana, itu tipologi tubuh Kristus ya. Lalu tentang darah, tipologinya orang Israel bisa selamat dari tula ke-10, yaitu maut, yaitu darah domba yang dioleskan, darah Kristus yang menyucikan. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi ini tidak substansif sih untuk topik ini kawan, tidak terlalu ini ya. Tetapi yang harus menjadi permasalahan di sini, apa mungkin Tuhan melegitimasi kebohongan? Apa mungkin Tuhan mengizinkan kebohongan, ya kan? Oke, ini kan waktu kita ya.
Di dalam Quran sapi betina ayat 225, Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Jadi ada legitimasi, bro. Saat kamu berbohong tidak dengan hatimu, Allah tidak akan menghukummu. Halal. Allah tidak menghukummu Suma karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Ya. Tetapi dia menghukummu karena sumpahmu yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Oke. Sedikit saya bawa ke, karena pertanyaannya tidak terlalu rumit ya, saya bawa ke ini ya. Nah, tadi tentang siasat ya, Ali Imran ayat 28 ya. Di sini panjang tapi kita ambil poinnya dari kedua ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena siasat memelihara diri dari suatu yang ditakuti dari mereka. Mu'adz bin Jabal dan Mujahid mengatakan bahwa melakukan sesuatu untuk memelihara diri dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi itu dibolehkan. Padahal zaman awal Islam karena saat itu kekuatan kaum muslimin belum sempurna. Adapun sekarang ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kaum muslimin hingga mereka tidak perlu lagi untuk berbohong. Jadi dulu Allah izinkan Anda berbohong karena belum ada kekuatan, belum ada pasukan, itu alasannya. Ketika ada sudah punya pasukan, Allah tidak mengizinkan lagi berbohong. Jadi alasannya karena tidak ada pasukannya semua. Anda boleh berbohong, Anda tertawan, Anda boleh bohong. Itu adalah pengajaran Tuhan yang palsu. Karena Tuhan yang palsu sangat tidak bisa memberikan solusi buat Anda. Karena dia terbatas. Ya, itu harus catat kau semua. Lalu kedua, tadi kan kita sudah bacakan, menurut mayoritas ulama, Al-Yami'in Al-Gamus merupakan sumpah penipuan, sumpah muslihatan kebohongan, ya, maka ia tidak termasuk sumpah yang disengaja. Jadi penipuan, muslihat, kebohongan itu tidak termasuk sumpah yang disengaja dan tidak wajib membayar kafaratnya. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Sahih Muslim nomor 89, ya, Muhammad bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berbicara niscaya dia berbohong. Nih, apabila dia berjanji niscaya ia mengingkari, dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat. Jadi di dalam Quran kalau kita benturkan dengan perkataan Muhammad, Allah sedang mengajarkan umat Islam itu jadi orang munafik. Boleh berbicara kalau dia tidak sesuai dengan hati, itu munafik. Boleh berbohong kalau terancam, itu munafik. Kenapa diajarkan demikian? Karena tidak ada kuasa dari diri Allah itu sendiri untuk melindungi Anda. Nah, harusnya kan kawan-kawan mempraktekkan mati syahid kalau ditawan, ya kan? Mati syahid kan dijemput bidadari. Kenapa takut? Kenapa harus berbohong? Jadi tanda-tanda orang munafik. Apakah Allah mengajarkan agama Islam harus munafik? Seperti itu. Itu sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah dengan Muhammad. Di sini kesannya Muhammad agak sedikit bijak, bro. Tetapi pernyataan Muhammad ini mengeliminasi perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Ini adalah pembiaran, artinya Allah melegitimasi pembiaran. Sebentar. Pak Amir, Kores kepental ya? Siapa yang kepental? Oh iya. Kores ya? Iya. Bro, aku butuh 1 menit ya, bro. Oh, silakan Pak John dulu. Sebentar. Kita tunggu Kores naik dulu. Sudah naik. Oke, silakan Pak John lanjutkan.
Iya, sebetul seperti yang dikatakan sama Malikil tadi bahwa Nabi juga mengajarkan seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar dia ridha padanya. Apa ini yang maksud dengan ridanya? Apakah soal wik-wik? Nah, kemudian kedustaan yang dilakukan dalam rangka mendamaikan manusia. Berarti dusta nanti akan hasilnya juga akan dusta kembali, kebohongan lagi itu. Nah, kemudian saya tanya ini di QS24 ini kan bohong nih, tapi karena karunia Allah bebas tidak diazab. Ini apakah Allah ini amnesia atau gimana ya? Karena begini, di Quran lain katanya diazab, ini tidak diazab. Ini pelin-pelan gitu loh. Amnesia atau gimana gitu loh. Nah, ini akan akhirnya jatuhnya pada QS 4 ayat 82 yang menyatakan bahwa kalau ayat-ayat Quran bertentangan berarti bukan dari Allah. Apakah ini hasil dari rekayasa dari Nabi Muhammad atau gimana? Lanjut, Bro Malikil. Jadi kebohongan ini ya sama aja dengan tipu muslihat, tipu daya, itu kebohongan. Nah, ibaratnya begini, ketika Muhammad ya, ini di dalam Sahih Sunan Tirmizi ya, halamannya 734. Muhammad berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi musuh."